Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irgi Syafur Rizky dari Forum Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran global dari PT Gajah Tunggal. Pertama-tama, sejarah PT Gajah Tunggal. PT Gajah Tunggal merupakan salah satu perusahaan pembuat ban di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1951 dengan memproduksi ban dan mendistribusikan ban luar dan ban dalam sepeda. Kemudian perusahaan ini terus berkembang dengan produksi produknya yaitu dengan membuat variasi produk melalui produksi ban sepeda motor pada tahun 1971. Kemudian ban bias untuk mobil penumpang dan niaga pada tahun 1981 dan pada tahun 90-an perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil penumpang dan truk. Nah, sebelumnya apa sih manfaat dari pemasaran global seperti dapat peningkatan pendapatan, diversifikasi resiko pasar, akses teknologi dan inovasi, penguatan citra merek, peningkatan jaring dan kemitraan global, peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi. Nah, strategi dari PT Yaitu sendiri yaitu berfokus untuk memperkuat ekuitas merek mereka, meningkatkan inisiatif, penelitian dan terus mengevaluasi produk-produk yang dijual di pasar untuk memastikan dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi yang mampu memenuhi harapan dan keinginan pelanggan mereka. Kemudian perusahaan juga mulai berbagai strategi yang meliputi persiapan membangun sistem komunikasi, pemasaran yang terpadu guna meningkatkan loyalitas konsumen, menjalin hubungan yang positif dengan mitra, dan menciptakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Pertama, yaitu adalah memperkuat eh, ekuitas merek. Perusahaan terus melakukan pengawasan pada produksi mereka dalam memastikan setiap produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Inisiatif ini merupakan sebuah kegiatan utama dari perusahaan yang tentunya dapat memenuhi semua harapan konsumen dan berorientasi pada konsumen. Kemudian perusahaan melipat gandakan usaha untuk menembus pasar original equipment dan memperluas jaringan distribusi untuk menjangkau lebih banyak konsumen mereka. Perusahaan juga memperbaiki sistem komunikasi pemasaran terpadu atau IMC yang menekankan pada pengembangan saluran komunikasi pemasaran seperti iklan, publikasi, media luar, dan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, dan kegiatan promosi lainnya. Bukan hanya itu saja, perusahaan juga terus mengadakan berbagai aktivitas yang dapat memperkuat ekuitas merek mereka seperti pameran nasional ataupun internasional seperti GIAS dan Indonesia Expo sebagai bagian dari kegiatan pemasaran rutin mereka. Selanjutnya yaitu komunikasi pemasaran yang terintegritas. Dalam mengoptimalkan komunikasi, perusahaan terus melakukan upaya dalam menerapkan komunikasi 360 derajat kepada semua pemangku kepentingan mereka. Perusahaan terus mempertahankan media dalam melakukan pengiklanan seperti billboard, broadboard pada lokasi yang strategis dan mewajibkan 850 toko mereka untuk membuat papan atau membuat banner yang memperlihatkan produk dari perusahaan mereka. Perusahaan terus melakukan strategi komunikasi melalui media tradisional seperti media cetak, televisi, dan radio, serta memanfaatkan media media digital seperti platform digital yaitu situs resmi perusahaan, YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Kemudian perusahaan juga mengembangkan newsletter bulanan di situs resmi GT Radial dan IRC untuk mengoptimalkan untuk untuk menginformasikan kegiatan perusahaan, tentunya ini adalah untuk membangun saluran yang berfungsi untuk memperkenalkan produk-produk mereka dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta meningkatkan interaksi antar pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya distribusi dan kemitraan. Perusahaan juga terus mengembangkan dan memperkuat jaringan Tier Zone, yaitu merupakan sebuah konsep jaringan outlet resmi yang menjual ban GT radial dan menyediakan jasa pemeliharaan ban serta kendaraan.
dengan mengembangkan gerai retail modern yang tentunya dikembangkan secara langsung oleh perusahaan dengan bekerjasama dengan para pemilik toko. Kemampuan distribusi perusahaan di pasar replacement terus bertumbuh dengan memperkuat dan mempertahankan hubungan dengan para distributor dan membangun jaringan baru. Kemudian terus menjalin hubungan dengan para produsen IO di mana perusahaan memasok produknya untuk pasar domestik dan internasional. Selanjutnya ada beberapa mitra yang terjalin yaitu Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, Proto, Volvo, dan Mercedes-Benz. Melalui jaringan penjualan global yang mencakup lebih dari 90 negara dan 6 benua, produk-produk perusahaan didistribusikan secara luas ke pasar internasional dengan didukung penuh oleh aliansi. Kemudian melakukan inovasi, PT Gajah Tunggal terus mengembangkan produk dan ban mereka. PT Gajah Tunggal tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan ban luar dan ban dalam seperti ban sepeda, mereka terus mengembangkan dan melakukan inovasi dalam memproduksi ban. Salah satunya adalah upaya mereka untuk membuat berbagai jenis ban dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ini merupakan kerjasama dengan beberapa salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Gajah Tunggal yaitu melakukan kerjasama dengan teknisi Jepang dalam memproduksi ban bias untuk kendaraan penumpang. Selanjutnya melakukan perjanjian dengan Pirate dalam memproduksi ban radial, melakukan perjanjian dengan Nokian Test Group dalam memproduksi beberapa jenis ban, khususnya ban untuk musim dingin, yaitu target untuk pasar luar khususnya Eropa. Selanjutnya melakukan perjanjian dengan Michelin dalam memproduksi 5 juta ban per tahun. Nah, ini merupakan beberapa sertifikasi yang tentunya PT Gajah Tunggal berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas produk. Hal ini mereka buktikan dengan beberapa prestasi, kelulusan, dan dalam sertifikasi mutu internasional, yaitu antara lain pada menerima sertifikasi ISO 9002 untuk sistem kendali mutu produksi ban radial, kemudian menerima sertifikasi ISO 9001 untuk mutu sistem desain dan pengembangan dan instalasi, kemudian menerima mohon maaf, kemudian menerima QS 9000 dari TU Internasional yang merupakan penghargaan bergengsi pada industri otomotif, kemudian menerima ISO garis miring TS 16949 untuk meningkatkan dari QS 9000 dan mendapatkan sertifikasi ISO 14001 2004 dari TÜV Nord untuk sistem manajemen lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.